Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Breaking news. Tapi sebelum ke beritanya, kita ingin mengucapkan selamat untuk timnas futsal yang berhasil melaju ke final ya. Semoga saja mereka akan mencetak sejarah ya. Betul. Walaupun lawannya juga susah ya. Apa itu? Karena Iran kan langganan juara Piala Dunia dan juga Piala Asia. Tapi kita percaya ya. Tetapi setelah mengalahkan timnas Jepang, tidak ada yang tidak mungkin. Dan skornya tidak main-main kan. 5-3. Menjanjikan ya. Kita langsung bahas karena dibuka dengan ucapan selamat kepada timnas futsal. Kita juga hari ini ingin membahas seputar timnas Indonesia khususnya sepak bola. Wah, ada apa aja nih, Sen? Jadi di sebuah sosial media ada yang sedang rame. Jadi ini adalah sebuah tweet dari Twitternya atau X-nya Forum Wasit Indonesia. Oh, nama akunnya ya? Iya. Jadi tweet ini itu sudah ditweet sejak 31 Agustus 2025. Oh. Nah, kan udah hampir 1 tahun yang lalu. Iya. Tapi kenapa kita bahas? Karena tweet ini sepertinya ada benarnya juga. Sepertinya gue bacain dulu ya. Betul. Jadi tweetnya seperti ini. Pemain abroad rela di-downgrade dari era divisi ke Liga 1 hanya demi juara Piala AFF karena nggak mungkin manggil pemain-pemain yang abroad di era divisi, Serie A dan Bundesliga untuk AFF. Jadi satu-satunya ya dengan cara tarikin untuk main ke Liga 1. PSSI sekarang sadar diri, sulit untuk lolos Piala Dunia. Kemudian dia juga nge-tweet lagi di tanggal yang sama. Lolos Piala Dunia, amin. Siapa yang tidak mau dan bangga melihat negara kita berlaga di FIFA World Cup. Namun, federasi kita sepertinya sudah sadar diri dengan berbagai dinamika yang ada sebelum round 4. Faktor ente Arab Saudi serta Irak dan dengan kekuatan tradisional sepak bolanya di Asia. So, let's see. Ini hanya teori konspirasi, suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju. Semua ini mengarahnya ke sana. Oh, berarti ini postingan bulan Agustus. Jadi postingan ini itu berdasarkan ketika awal Tom Haye dan juga Eliano itu datang ke Persib. Iya, betul. Gitu. Jadi kan pada saat itu kan banyak yang menyayangkan banget kan, apalagi khususnya untuk Eliano yang masih sangat muda gitu. Betul. Kenapa kok balik ke BRI Super League gitu ke Indonesia? Sedangkan kita lebih bangga jika ada pemain kita yang bertanding di Eropa. Atau liga-liga top Eropa lah gitu. Dan kenapa ini rame lagi? Karena relate dengan keadaan sekarang menurut netizen. Betul, gitu. Karena kan banyak ya pemain-pemain diaspora yang balik ke sini. Iya, apalagi kan bursa transfer sekarang tuh hampir berapa ya? Ada 5 lebih kayaknya. Pertama Zylstra ya, kemudian ada Dion Marks, terus ada siapa lagi tuh? Ivar Jenner. Terus Ivar Jenner, kemudian sama Iya, Struik tuh bareng kan angkatannya Eliano sama Tom Haye gitu, yang bursa transfer ininya aja kan ada. Dan rumornya kan Ragnar kan. Ragnar ya, betul, satu lagi Ragnar ya. Iya, jadi kan yang yang dipertegas dalam tweet ini, kenapa pemain-pemain itu downgrade ke Liga 1? Itu tujuannya untuk AFF. Untuk menghadapi AFF, karena kan kita tahu seperti J.I.J, Kevin Dix, Kang Emil yang berlaga di Eropa itu tidak bisa memperkuat timnas di AFF karena memang jadwalnya bentrok dengan FIFA Series gitu. Dan ada benernya juga gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue sih ini realistis ya, apalagi tweet itu kan di-tweet ketika kalah dari Arab Saudi. Itu kan chance untuk lolos Piala Dunia udah tidak ada. Jadi ibaratnya kalau dipikir ini adalah langkah realistis, kita mulai timnas Indonesia itu udah mulai fokusnya AFF dulu, justru baik kalau menurut gue. Jadi itu sesuatu yang baik, Sen. Sesuatu yang baiknya gini. Kita timnas Indonesia dari masa ke masa silih berganti regenerasi pemain timnas. AFF aja susah banget ya. Lagi-lagi kalah di final, lagi-lagi kalah di semifinal. Nah, sedangkan kita itu ada momentum masa keemasan timnas Indonesia dengan adanya banyak pemain diaspora. Nah, kalau menurut gue mah ya bantai-bantai dulu di AFF. Ibaratnya jangan nyepelein pakai pemain U23 atau pemain muda. Squad utama aja. Ibaratnya taruhlah Ivar Jenner, Ragnar, Tom Haye, Eliano main semua di AFF. Kita kasih tahu dulu nih di pentas AFF bahwa inilah timnas Indonesia saat ini, kualitasnya udah beda gitu. Iya, menurut gue juga dari tweet ini kan intinya banyak yang menyesali kenapa pemain kita pulang ke Indonesia ya.
Dan kan faktanya di AFF juga kita belum bisa mendominasi. Belum kan, bisa gitu. Mendominasi. Menurut gua kalau yang kecewa itu salah mereka ya, salah netizen karena mereka berekspektasi belum apa-apa langsung Piala Dunia. Nah itu dia. Gitu. Yang salah itu ekspektasi supporternya. Dan juga kan hal ini juga kan aslinya Sintayong juga kan kaget kenapa langsung targetin Piala Dunia. Padahal ketika gua deal kontrak dengan PSSI, target gua tuh cuma membawa sampai Piala Asia kan, AFC kan gitu. Kalau ini kan yang sangat disayangkan kan kenapa balik dan memang skema diaspora ini hanya untuk pemain-pemain ini tampil di AFF, apalagi pemain diaspora yang pulang ke BRI Liga 1 gitu. Dan berita opini ini juga ada benarnya karena pemain-pemain muda yang masih muda, diaspora muda yang balik ke Indonesia itu kontraknya tidak terlalu panjang dengan klub-klub mereka. Contoh yang paling nyata itu Ivar Jenner. Ivar Jenner hanya dikontrak sampai akhir musim oleh Dewa United. Itu artinya memang hanya untuk kepentingan AFF saja sepertinya. Oh iya. Jadi biar kan kita tahu Ivar Jenner di FC Utrecht itu jadi pilihan utama, jadi starter loh, sering dimainkan. Oh Ivar Jenner ya? Iya, di Utrechtnya tuh. Nah dia pulang ke Indonesia cuma sampai akhir musim BRI Liga 1 aja gitu, nggak seperti pemain yang lain yang 2,5 tahun gitu. Nah jadi dari situ juga fans itu semakin relate dengan tweet ini. Oh jadi pemain diaspora yang pulang tuh emang khusus buat main di AFF aja gitu. Tapi kalau menurut gue mah ini tetap ada sisi baiknya sih, karena gue selalu melihat dari sisi positifnya ya. Ibaratnya sejarahnya kita belum pernah juara AFF loh ibaratnya. Apalagi skandal ya kontroversial skandal lah ya ketika ada kabar penyuapan di final 2010 kan. Iya itu kan momen-momen keemasan kita kan udah bergenerasi ya pemain-pemain udah 16 tahun 16 tahun dan di setiap orang-orang yang tertuduh itu kan seperti Firman Utina, Hamka Hamzah, terus Marcus Horizon, Muhammad Abdurrahman, setiap kali sampai sekarang mereka muncul di podcast bola pasti ada yang komen El Alpard. Oh iya pasti gitu. Ada yang rumah, ada yang Alphard itu apa segala macam. Tapi gue percaya sih meskipun buktinya kurang atau tidak bisa dipastikan, tapi gue percaya karena mentalitas orang Indonesia itu emang seperti itu ibaratnya bisa disogok gitu ya. Nah ibaratnya gini, kita harus berkaca pada tetangga kita Thailand. Thailand itu kan nggak muluk-muluk, dia itu hebat, udah diakui dunia, ranking di FIFA-nya udah tinggi banget, udah di bawah 100 kan Di atas 100 dong. Di bawah kan 80-an ya. Enggak 100 ke bawah ya. Iya, di bawah 100 lah, masuk top 100 gitu ya. Tapi mereka itu nggak jumawa. Mereka tuh mikirnya mendominasi AFF dulu, mendominasi Asia Tenggara aja dulu. Nah, baru berbicaranya belum dunia dulu, tapi Asia dulu gitu kan. Nah, Indonesia karena supporternya kebanyakan terbawa euforia, jadi kayak ikut jumawa ya. Belum apa-apa, fokusnya udah di dunia. Jangan di dunia dulu, kita ibaratnya 10 tahun mendominasi Asia Tenggara. 10 tahun bisa berbicara banyak di Piala Asia, itu aja udah cukup sebagai pondasi, Sen. Karena gini, banyak juga pandit itu yang sekarang berasumsi salah satunya Mamat Al-Kathiri. Jadi dia itu berpikirnya beda. Jadi udah nggak usah, gue sih menurut Mamat ya di Sport 77 lebih bangga menang AFC daripada Piala AFF. Jadi itu kan Mamat itu menurut gue juga dia itu berpikir udah AFF itu jatahnya lokal aja, pemain-pemain diaspora ini dihususin AFC biar yang pertama pasti jadwal matchnya nggak bentrok dengan FIFA karena memang kan match resmi FIFA AFC gitu. Dan memang pemain-pemain diaspora ini yang kita tahu kualitasnya di atas pemain BRI Super League gitu, udah fokusin ke AFC gitu maunya. Cuma kan kalau misalkan dilihat dari point of view yang berbeda ya AFF juga kan sama berprestasi gitu kan. Nah justru kata gue mah itu sebuah pemikiran yang aneh Sen. Mikir kayak gitu kalau kita udah sering juara AFF baru diserahin ke pemain lokal. Kita dalam sejarahnya menang AFF aja susah banget Sen. Apalagi sejarah itu tidak bisa didadak ditulis gitu. Sejarah itu kan prosesnya panjang. Sejarah kita aja dalam 20 tahun terakhir berapa kali sih menang AFF kan nggak ada juga. Harusnya inilah momen dimana timnas Indonesia itu mencatatkan sejarah Sen dengan skuad yang lagi bagus-bagusnya gitu Sen. Jadi mungkin netizen yang kemakan omongan seperti itu AFF tidak penting, AFC itu tidak penting itu gara-gara framing yang dibuat oleh media sendiri. Iya. Jadi
Indonesia tuh sudah bukan level Asia Tenggara. Lawan kita tuh bukan Vietnam. Lah, ketemu Jepang dibantai. Nah, itu dia kadang-kadang yang paling disesali dari pemikiran seperti itu, Sen. Kita itu optimis meraih sesuatu yang susah banget untuk diraih. Tetapi melupakan sesuatu yang udah ada di genggaman gitu, Sen. Kayak ibaratnya, anjir, kita tuh ada di momen dimana AFF tuh gampang banget, chance untung menang AFF tuh gampang banget, tetapi malah ditinggal karena ibaratnya tidak diprioritaskan ya, sehingga kan ada pemikiran bahwa AFF mah untuk jatah pemain lokal atau untuk jatah pemain U23 apa segala macam, sedangkan kita fokusnya ke sesuatu yang diraihnya tuh masih susah, hitung-hitungan matematisnya belum dapet gitu Sen. Itu sih salahnya. Jangan sampai gini Sen, jangan sampai kita menyempelekan AFF sudah berlarut-larut 3 tahun 5 tahun akhirnya balik lagi tuh ibaratnya pemain Indonesia tuh timnasnya udah nggak sehebat sekarang gitu kan momen-momen menguasai AFF-nya udah ketinggal jadinya. Jadi menurut gua kalau misalkan langkah PSSI seperti tebakan tweet ini, menurut gua PSSI lebih realistis ya, karena mereka berpikir ya kalau mau menguasain AFC, yang menguasain dulu AFF gitu. Dulu step by stepnya jangan diloncatin. Ini parah banget ya. Ya memang dari apa yang sudah terjadi memang yang merujuk pada tweet ini benar bahwa pemain diaspora ketika AFF mau mau digelar atau mau dimulai tarikin dulu supaya bisa main. Ya apalagi skemanya transfernya Ivar Jenner gitu. Ya kemungkinan setelah AFF dia ke Eropa lagi. Gitu. Ya itu kan kabar baik juga. Kabar baik juga. Itu tetap win-win solution untuk pemain dan juga timnas. Kabar kemarin kan kita tahu Kevin Dix sudah jadi agen ya. Mungkin setelah mungkin ya. Jadi kan ini pemain nih diaspora nih disiapin untuk AFF. Mereka kan sekarang lagi farming menit bermain. Iya betul. Supaya naikin market value ketika nanti setelah AFF, mereka mungkin market value-nya naik dan apalagi di berita kemarin yang kita bawakan Direktur Mönchengladbach itu sudah mulai talent scouting untuk pemain-pemain kita gitu. Ya mungkin dari AFF juga efeknya seperti itu, efek yang lebih menggembirakan malah. Betul. Dan justru ini menjadi ajang pembuktian untuk pemain diaspora yang main ke Liga 1. Pembuktiannya gini. Kalau memang pemain diaspora ini hebat banget, harusnya bisa bandai-bandai di Liga 1 ya. Tetapi kalau ternyata persaingan atau kompetitifnya Liga 1 itu membuat pemain diaspora agak kesulitan, berarti bisa ditarik kesimpulan Liga kita juga udah berkembang, Sen. Iya bener. Jadi dua-duanya M Tahir gitu. Jadi pemain lokal itu tidak kalah. Tidak kalah. Ya ternyata sekarang kedua Borneo ya. Ketiga Persija. Dari ketiga tim pemuncak klasemen ini memang Borneo tidak ada pemain diaspora. Dua-duanya Persija. Sekarang kita hitung aja pemain diaspora berapa banyak ya. Itu Persija aja sekarang ada 4 kan pemain diasporanya ya. Persija 4 sama gitu. Apalagi sekarang Persija kan nambah Sen Batinama. Iya gitu. Ada Sen Batinama juga ya. Apalagi kemarin yang terbaru pemain diaspora juga Mauro Zilstra kan. Dia juga masih muda gitu. Betul sih, kalau gue mah tetap win-win solution, nggak apa-apa, kita emang bener harus realistis. Kadang-kadang yang sangat disayangkan itu ekspektasi supporter sih, yang gue nih ya, kalau ada yang sakit hati pemecatan Sintayong ini dipecat sama ekspektasi supporter kalau menurut ya gue. Memang supporter tuh, gambaran supporter kita tuh sesimpelnya supporter Indonesia itu pemikirannya menurut gua ngarepin Jule itu setia gitu. Nah itu dia supporter Indonesia itu. Padahal kita tahu Jule itu kayak gitu. Betul. Dan ternyata kan ya sama juga di bola kan gitu. Benar-benar tidak realistis. Terlalu yakin sama sesuatu yang secara matematis susah gitu Zen. Bener sih kalau supporter terbawa euforia juga. Iya, menurut gua bukan hanya bola supporter sih ya, media tuh ya emang media tuh gimana gambaran netizennya sih ya, itu terlalu menggorengnya tuh handal banget gitu, jadi gorengan jadi bahan yang bisa merubah pola pikir supporter sendiri. Jadi waduh realistisnya kita ke Piala Dunia dan segala macam, tapi menurut gua kalau misalkan gua juga optimis waktu itu bisa ke Piala Dunia ya. Nah optimisnya gua ketika tim ini baru dibentuk. Kita bayangkan proses nanti sampai 5 tahun untuk Piala Dunia 2030, tim ini udah matang. Di 2030 gua lebih optimis kita bisa masuk ke Piala Dunia menurut gua. Dan ketika memang pemain diaspora ditarikin untuk main AFF, adapun untuk main SEA Games gitu, itu bagus juga. Yang pertama untuk mereka beradaptasi dengan rekan tim yang lain yang jarang ketemu, ningkatin chemistry kan gitu. Apalagi sekarang ada pelatih baru, otomatis kan strategi juga beda sama Sintayong sama Patrick Kluivert gitu, lebih beradaptasi lagi gitu. Ini benar-benar ya dari kasus ini ketika pemain diaspora ditarikin lagi, ya untungnya seperti itu gitu. Kita beradaptasinya mundur dari 5 tahun ke belakang. Jangan kayak kemarin project dadakan langsung baru targetnya
Piala Dunia. Kalau dari sekarang timnya udah diolah seperti ini dan kita berharap masuk ke Piala Dunia, itu masuk akal karena Realistis kita ya. masih punya waktu 5 tahun untuk berbenah lagi, ngebentuk lagi. Jadi matang, benar-benar matang. Jangan sampai ketika ada kualifikasi Piala Dunia lagi, pelatih tiba-tiba dipecat. Banyak pemain diaspora baru yang tiba-tiba dinaturalisasi kemudian minggu depan langsung main kayak gitu. Iya, ibaratnya anjir ngelawan ini pengen menang, narik Nathan Joao, ngelawan ini Cina pengen menang, datangin Miss Hilder apa segala macam. Masa pemain yang baru ketemu, baru latihan 1, 2, 3 kali gitu harus punya chemistry yang matang. Kan chemistry itu tidak dibangun sesingkat itu ya, ada prosesnya gitu. Udah baru datang harus beradaptasi sama tim dulu, langsung lawannya enggak Malaysia, enggak Singapura, lawannya langsung Bahrain, Cina, Arab, apalagi Jepang lagi kan. Buset. Ini parah banget sih. Jadi kita menanggapi ini ya tetap positif ya. Positif. Kalau kita selalu bisa melihat point of view dari negatifnya dan juga positifnya. Gitu. Jadi harus ditimbang gitu. Misalnya segala sesuatu pasti ada positif negatif. Tapi kalau lebih dominan positif ya kita ambil yang positifnya. Jangan fokus ke yang negatifnya gitu Sen. Bener banget sih. Mungkin kita langsung ke berita selanjutnya ya. Boleh. Berita yang terakhir yang ini bukan? Iya, yang ini. Oh, yang terakhir ya. Nah, ini ada kabar juga resmi ya dari FIFA ya. Iya, masih tentang timnas. Iya, masih bersangkutan dengan timnas ya. Timnas. Nah, ini resmi dari FIFA. FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji disebut terbukti melakukan pelanggaran pasal 14 ayat 1 Kode Disiplin FIFA berupa tindak kekerasan kepada wasit dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak pada 11 Oktober 2025. Sanksi yang dijatuhkan adalah larangan mendampingi tim sebanyak 20 pertandingan plus denda 15.000 French Swiss atau setara 324 juta rupiah. Ini angka yang fantastis ya. Jadi pelanggaran ini itu terjadi ketika melawan Irak. Jadi kalau kalian tahu kan waktu lawan Irak itu sempat ricu ya. Nah pada saat itu protes paling keras itu datang dari Sen Patinama. Jadi Sen Patinama itu protes mau ke depan wasit, kemudian Pak Sumarji ngedorong tersebut. Nah aslinya Pak Sumarji itu ingin melindungi Sen Patinama. Daripada Sen nanti yang disanksi mending gua. Oh, jadi tameng justru ya Sen. Cuma sayangnya kok sanksinya sampai 20 pertandingan. Buset, 20 ini mau habis sampai tahun berapa? Sampai tahun depan Pak Sumarji nggak bisa nemenin timnas kita. Iya ya. Kita tahu sebentar satu kompetisi aja paling kalau sampai final itu cuma 12 match. 12 match. Betul, AFF aja nggak nyampe 10 kan ibaratnya, nggak nyampe 10 sampai final. Padahal kan kita tahu ya citranya Pak Sumarji ketika menemani timnas bagus menurut gue ya, bagus banget gitu. Apalagi kan banyak sekali pemain-pemain yang masa depannya itu ditata sama Pak Sumarji, dimasukin didaftarin ke kepolisian dan segala macam gitu. Dan info juga kan Pak Sumarji salah satu direktur olahraga di Bayangkara kan. Di Bayangkara juga. Cuma sangat disayangkan menurut gue kalau denda uangnya menurut gue untuk ya memang besar juga, tapi wajar lah kalau denda seperti ini karena PSSI juga kan sekali denda 75 juta hal sepele gitu. Tapi yang disayangkan itu di ban selama 20 pertandingan. Kalau 3-4 pertandingan masih oke ya, masih kakak lah gitu ya. Cuman yang gue sayangkan tuh Pak Sumarji itu sudah memiliki kedekatan tersendiri dengan pemain-pemain timnas, apalagi khususnya pemain-pemain diaspora. Jadi dia tuh kayak penyambung komunikasi ya. Jadi memiliki kedekatan gitu sama pemain-pemain gitu. Ini yang disayangkan kan. Kita tahu dari beberapa kisah-kisah para juara Persib di 2014, Argentina ketika Maradona dan Argentina ketika 2022 itu ada faktor kedekatan tim, bukan artian pemainnya saja. Dari direktur olahraganya, dari asisten pelatih ini segala macam gitu harus dibentuk dari situ. Dan menurut gua Pak Sumarji itu adalah orang yang menyatukan, dan sekarang malah di ban 20 pertandingan, ini sangat disayangkan sekali. Berarti ini salah satu kehilangan yang cukup besar ya bagi timnas Indonesia ya, kehilangan sosok Pak Sumarji di bench itu ya Sen ya. Benar. Ya semoga saja di locker room masih bisa kan ya, kalau di locker room mungkin ya, tapi kan ini tuh bahasanya larangan mendampingi tim sebanyak 20 pertandingan. Ini ya kayak sepertinya di locker room masih bisa, tapi kalau di bench ya nggak bisa di bench ya. Berjalan tidak bisa sepertinya ya. Ini benar-benar sangat disayangkan banget ya. Tapi kembali lagi, walaupun Pak Sumarji seperti ini dia masih tetap ada di locker room gitu ya. Menurut gue sanksinya sendiri kurang adil ya. Menurut gue maksudnya sampai 20 pertandingan gitu. Tapi ini nggak bisa ini lagi banding nggak ada. Sudah kan Pak Sumarji sudah mengajukan banding tetapi ditolak. Tapi ya
apa ya yang terjadi biarlah terjadi, intinya kita ambil pelajaran dari sini Sen. Nanti jangan sampai ada kejadian-kejadian ribut-ribut apalagi menyenggol tentang wasit ya. Jangan sampai ada staf-staf lain apalagi pemain yang kena denda serupa. Tapi kalau misalkan harus ya tau lah kalau misalkan kita lawan benua Arab ya wasitnya terlalu berat sebelah. Terlalu berat sebelah. Gue wajar apa pemain emosi juga tahu kita juga emosi, kita juga gitu. Sama emosi emang salah satu ciri khasnya Liga Benua Arab kan, pasti diberatkan oleh wasit. Betul ya, karena ini ya power duitnya itu ya belum aja tuh ada pemain Liga 2 ketemu sama Liga Arab gitu dipukul wasitnya kayak kejadian kemarin di Liga 3. Benar, bisa dihajar di tempat anjir. Bodoh amat disanksi seumur hidup juga ya. Kita doakan saja lah, sekarang kan kita lagi memulai proses kembali ya, memulai kembali untuk sesuatu yang lebih realistis ya, yaitu Piala Dunia 2030. Kita masih punya banyak waktu untuk berbenah dan membentuk lagi, dan semoga PSSI tetap satu tujuan gitu, enggak tiba-tiba belok di pertengahan jalan seperti kemarin gitu. Nah kalau menurut gue mah harus bisa mencontoh prosesnya timnas futsal Indonesia deh. Nggak banyak berita, nggak banyak keluar-keluar, tahu-tahu ke final aja kan. Asia dulu kan realistis ya. Bahkan di Asia itu masuk final ngalahin Jepang loh. Harusnya kita tuh fokus Asia dulu, nguasain Asia aja dulu. Karena menguasai itu nggak 1 tahun 2 tahun gitu. Kita ibaratnya bisa dominan selama 5 tahun seperti Thailand. Gue tuh jujur lebih suka progresnya timnas Thailand sih, karena kan timnas Thailand itu membentuk skuad itu dari lama banget kan, chemistry-nya dibangun, ibaratnya benar-benar harus solid, dan targetnya itu jadi macan Asia Tenggara dulu, habis itu bisa berbicara banyak di pentas Asia, nah baru realistis kalau mau masuk ke Piala Dunia. Nah Indonesia itu timnasnya sudah ada di fase itu sih Sen. Iya, dan juga harusnya menurut gua sekarang kan kebijakan yang keluar juga tidak nyeleneh ya. Maksudnya kan ya tetap kita support, wajar lah ada kritik segala macam gitu. Wajar juga banyak supporter yang kecewa jika pemain diaspora itu balik ke BRI Super League ya. Ya menurut gua supporter yang kecewa itu supporter yang ini aja yang FOMO sepak bola. Iya, kebanyakan yang nggak ngerti sepak bola. Kadang-kadang karena ke framing media sosial ya, apalagi kayak di TikTok. Nah, postingan di TikTok itu kan kayak banyaknya bercanda, jokes gitu kan, tapi ditanggapinya terlalu serius kan. Misalnya gini kayak sekarang timnas Indonesia circle-nya udah circle dunia gitu kan, udah nggak main lah sama Bangladesh sama Malaysia. Itu tuh harus disikapi sebagai jokes, jangan jadi patokan ekspektasi gitu. Kalau patokannya wah kita mah apa sih ngelawan Malaysia, udah kasih U23 aja. Nah, disalahnya di situ. Harusnya kita tuh kan menang bagus ya. Kan bagus menambahin ngedukung. Tapi sisi buruknya ya tadi. Iya, gitu. Ekspektasinya jadi nggak realistis gitu ibaratnya kan. Nanti kasihan kadang-kadang kita itu menilai orang Indonesia, supporter Indonesia, begitupun pandit-pandit sepak bola di Indonesia menilai kinerja pelatih timnas itu kan dari ini trofi. Dari result lah yang pasti. Ya kan dari result kan. Nah sedangkan trofi yang udah ada di depan mata AFF nggak dipentingin gitu kayak AFF yang periode sebelumnya tuh, padahal kan itu jadi catatan sejarah yang penting, terbuang sia-sia momennya. U23 juga kan. Terbuang sia-sia. Kita harusnya bantai dulu Asia Tenggara. Kalau kita udah jadi nomor 1 di Asia Tenggara, nah baru kita punya pride gitu kan. Baratnya sayang banget sih ya. Semoga aja kita sama-sama mendukung timnas futsal Indonesia ya, supaya bisa menjadi nomor 1 di Asia nih. Dan semoga aja semakin berjalannya waktu supporter Indonesia juga fans timnas ya semakin dewasa lah ya. Semakin dewasa juga ibaratnya. Dan juga kita terus kawal ya. Kita yang perlu kita kawal itu PSSI-nya kan. Nah ibaratnya terus ya. Kita juga kan lewat channel Sliding Tackle ini kan ibaratnya aspirasi kita sebagai supporter juga ya. Ibaratnya kita ingin mengawal berita-berita di mana berita yang kita dapat itu kita bahas dan kita share ke teman-teman, karena kita yakin teman-teman yang nonton juga kan punya pendapatnya sendiri. Nah kita pengen ibaratnya sama saling mengingatkan lah, saling mengedukasi gitu kan, supaya ibaratnya bagaimana sih apa yang harus kita lakukan sebagai supporter gitu. Kan kita harus tahu gitu kan. Mana yang harapan terbaik lah, apalagi yang paling dekat kan timnas futsal ya, kita doain benar-benar juara gitu. Benar-benar juara, ini bisa jadi motivasi untuk tim nasional ya. Dan semoga saja ketika juara nanti kita tahu Pak Erick Thohir pasti pansos lagi. Nah, semoga saja ya, tapi ya tetap wajar dia kan Menpora ya.
Iya. Bukan BUMN sama PSSI ya. Iya, BUMN sama PSSI Menpora bukan ya. Tidak ada kaitannya, tapi ya sebagai bentuk ya dia orang Indonesia ya wajib juga, ya wajar juga misalnya dia merayakan gitu. Ya ibaratnya Pak Erick Thohir kalau ada hasil yang tidak maksimal dia disalahin, ya pas kalau ada hasil yang bagus ya dia juga well deserved lah untuk mendapatkan atensi seperti itu saya. Ya cuma ya jangan lagi ya Pak Erick Thohir mecat pelatih di tengah jalan. Nah itu dia, itu juga ya kita tahu lah, itu juga bukan keputusan Pak Erick Thohir seorang kan ini, berarti ada pressure di belakangnya kan. Waduh PSSI itu ribet banget kelihatannya, orang-orangnya yang ini setuju, yang ini nggak setuju. Iya ibaratnya kan. Mungkin sudah mungkin ya kita akhiri saja untuk episode kali ini ya, karena di episode kali ini kita fokus ngebahas isu-isu nasional ya, isu-isu tentang timnas nasional guys. Nah, thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa kalau kalian punya pendapat, mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman boleh drop di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.